21 begitu ya. Oke. Ini ya, kok nggak hilang? Ya. Ya, terus kemudian terus yang kedua, ini pada pelaku kejahatan seksual kalau di Korea Selatan ini sudah ada semacam alatnya begitu ya, dikasih ankle monitor di kakinya begitu, nanti warga di smartphone-nya itu bisa mendetek kalau misalnya ada orang ini lagi jalan-jalan misalnya ke pasar atau kemana terus HP-nya bunyi tut, itu berarti di sekitarnya ada pelaku kejahatan seksual sehingga orang-orang yang rentan mendapatkan kejahatan seksual ini bisa ya nggak kemana-mana dulu atau menghindar dari lokasi itu atau dan seterusnya. Jadi orang-orang ini bisa apa tuh namanya bisa berjaga-jaga. Kalau di Indonesia bagaimana nih apa pelaku pelecehan diapakan? Yang paling banyak kan kalau ketahuan kan di massa ya, dipukuli seperti itu ya, itu hukuman sosialnya. Ya kalau hukuman apa pidananya ini sudah diatur, ini sudah ada KUHP tentang tindak kekerasan seksual, maksimum hukumannya kalau nggak salah 5 tahun dengan denda 10 juta rupiah. Tapi itu pun tidak akan mengganti trauma dari korbannya. Nah ini kemudian di mana sexual harassment ini terjadi? Ya banyak sekali. Ini di kendaraan umum, kemudian ini di lokasi-lokasi. Ini di Indonesia loh ini. Ini di Indonesia dan kejadiannya kalau tahun 2002 mungkin belum keluar datanya semua ya. Ini jadi mungkin sampai pada akhir tahun 2021 kemarin pada 46.349 responden terjadi di tempat-tempat ini. Ya, jalan, sekolah dan kampus. Nah, ini makanya tadi saya bilang kadang kita kalau lagi ngumpul sama orang-orang yang satu circle, kita kadang nggak ngerti bahwa juk-juk kita atau guyonan-guyonan kita itu mengarah ke bentuk-bentuk seksual harassment-nya. Ya. Kemudian di jenjang pendidikan, ya universitas ini ada ya, bahkan SLB juga ada, di SLB ini juga makanya ini juga menjadi perhatian kita semua karena anak yang sekolah di sekolah anak-anak dengan kebutuhan khusus ini kan mereka nggak tahu kalau mereka itu sebetulnya sedang dilecehkan ya. Jangankan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, kadang anak-anak yang biasa di sekolah biasa aja kadang nggak ngerti kalau mereka itu sedang dilecehkan. Nah, pelakunya ini siapa saja? Nah, ini banyak sekali. Sebagaimana ilustrasi di awal yang saya tunjukkan. Ada dekan, ada ustadznya, ada pengasuh pondok pesantren, ada pendeta, siapapun ya. Sebagaimana seperti korbannya, pelaku kekerasan seksual atau sexual harassment ini juga bisa terjadi ke siapa saja. Oke, kemudian siapanya ya. Siapanya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya, jadi bisa siapa saja dan kalau sudah ketangkap ya pelaku hanya bisa ini pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu, kemudian malah menyalahkan korbannya. Ya. Nah saat ini juga semakin banyak korban sudah berani melawan pelaku kekerasan seksual. Nah ini mudah-mudahan ini juga angka-angka ini semakin menurun begitu ya. Wan ini pelakunya ini mudah-mudahan sama sekali tidak ada dan kita juga menginginkan di Indonesia, di Jawa Tengah, di Desa Krapyak ini menjadi tempat yang bebas dari sexual harassment ya. Apakah perlu CCTV? CCTV di mana-mana ada CCTV yang lebih hebat dari CCTV merek apapun ya. Kalau misalnya kita takut dosa, kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ini kejadian-kejadian seperti ini tidak akan banyak terjadi. Ya.
Nah, kemudian ini beberapa waktu yang lalu, tadi juga sempat saya sebutkan bahwa anak-anak laki-laki pun ini juga bisa menjadi korban seksual harassment. Ya, beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah di Sumatera atau Kalimantan, saya lupa baca beritanya, ini ada anak laki-laki usia 15 tahun itu juga dilecehkan oleh mantan PSK begitu ya, sehingga si anak ini kan dia di pesantren padahal saya si ibu ini tuh seolah-olah adalah keluarganya, kemudian dia melakukan pelecehan kepada anak laki-laki ini sehingga si anak ini itu mengalami trauma, bahkan ketika diperiksa oleh tim kepolisian, anak ini sampai takut gitu ya, nggak berani dipegang-pegang. Jadi pas ada poluan tanya gitu, itu seperti trauma pada wanita gitu. Pada figur wanita, bukan pada wanita. Nah, ini sanksi bagi pelaku. Nah, tadi sempat saya singgung ya bahwa di Indonesia ini sudah ada diatur di UU Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ya, dendanya seperti ini. Nah, kemudian ada juga nih yang pelecehan tidak boleh naik kereta seumur hidup. Jadi namanya ada di database KAI, PT KAI, karena dia melakukan kekerasan seksual di kereta api. Kalau dia melakukan kekerasan seksual di bis, seumur hidup nggak boleh naik bis. Kalau dia melakukan kekerasan di dalam di mobil, seumur hidup ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sanksi sosial itu pasti ada. Ya, kamu mungkin bisa menghindari hukum, tapi secara sosial ya kamu sudah menjadi pelaku kekerasan seksual ini, ya ini akibatnya ya. Kemudian dikebiri ya sanksinya. Ini adalah negara-negara yang melakukan kebiri kimia begitu bagi pelaku kejahatan seksual dan juga pedofilia. Ini bahkan di negara-negara maju ini juga sangat melindungi generasi mudanya terhadap kejahatan seksual seperti ini. Jadi kalau dikebiri ya ini dia akan selamanya nggak akan bisa melakukan pelecehan lagi karena apa? Ini secara kimia dan secara dibedah ya. Jadi mungkin seperti di vasektomi begitu ya, kemudian hormon laki-lakinya dikurangi atau bagaimana. Selama ini yang saya membaca artikelnya ini lebih banyak dilakukan pada laki-laki. Kalau kebiri pada wanita, mungkin silahkan kalau dari Anda ada yang menemukan artikelnya nanti bisa sharing bagaimana pelaku kejahatan seksual yang wanita ini dikebirinya itu kayak gimana, ada atau tidak. Sementara pada negara-negara Islam atau dalam hukum Islam itu mutlak ya, yang dilakukan adalah diapakan? Dirajam ya. Dirajam, dilempar batu, bahkan sampai meninggal. Ya, karena apa? Ya ini karena ini kejahatannya ini sudah sangat luar biasa, luar biasa, tidak bisa diterima oleh akal sehat seperti itu. Ya, dan juga ada juga hukuman mati begitu ya, kayak kasusnya Rian Jombang itu kan awalnya kekerasan seksual ternyata juga melakukan mutilasi begitu ya. Jadi kejahatannya berlapis. Ini adalah beberapa contoh sanksi yang diterima oleh para pelaku sexual harassment-nya. Sebagai penutup, pada surat Al-A'raf ayat 33 ya. Jadi Allah mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sementara dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah, tentang apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi begitu ya. Jadi apabila mudah-mudahan setelah ini ada agak terbuka, saya tidak bilang menjadi terbuka atau agak terbuka wawasan Anda tentang sexual harassment, mungkin ada yang memiliki pengalaman lain terkait sexual harassment, kita bisa sharing juga pada sesi diskusi. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti dari pembawa acara apakah ada sesi tanya jawab dan diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materinya dari Ibu Putri. Wah, sangat bagus sekali ya materinya, sangat bisa menambah wawasan kita juga. Jadi seksual harassment itu tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Putri bahwa seksual harassment merupakan segala macam perilaku yang berkonotasi seksual atau winar suhu, dan semua orang bisa menjadi pelaku maupun menjadi korban di mana saja dan kapan saja. Nah, kejahatan ini bisa terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, namun juga karena ada kesempatan. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat mengisi link Slido ataupun bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, silakan atau ada yang mau sharing, ada yang pernah di-sweet-sweetin mungkin selama di mana, entah itu di waktu pas di Semarang atau pas lagi di tempat KKN atau perjalanan menuju tempat KKN atau bagaimana? Kita sharing aja. Yang laki-laki juga boleh loh, jangan-jangan aduh jebule selama ini aku dilecehkan oleh teman-temanku yang perempuan gitu ya. Jadi cowok-cowok juga kadang karena ada istilah boys don't cry begitu mungkin ya. Jadi bagi cowok-cowok, wah masa laki-laki dilecehkan sama perempuan, emang aku cowok apaan gitu. Padahal pelecehan ini tidak memandang gender, tidak memandang tempat, tidak memandang apa-apa ya. Tapi karena kesempatan dan segala macamnya. Monggo silahkan ada yang mau ditanyakan atau kalau sudah jelas semua, alhamdulillah. Mungkin jika dari teman-teman masih ada yang masih belum ada yang bertanya, mungkin dari saya sendiri Bu mau bertanya. Tadi Ya, kan dari Ibu Putri sudah menjelaskan bahwa cara gimana kita untuk mengatur mental mood apabila terjadi pelecehan seksual itu kan salah satunya identifikasi perilaku. Namun seperti yang Ibu Putri juga jelaskan bahwa kadang sebagai korban itu kita itu nge-freeze terus kayak nggak bisa seketika untuk mengidentifikasi atau bahkan untuk bicara aja untuk kita tuh susah gitu. Mungkin dari Putri ada cara atau tips untuk para korban yang gimana cara untuk mengatur mental supaya kita tetap bisa mengidentifikasi perilaku si pelakunya. pelaku. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Tentunya ketika habis kejadian kan kita mungkin kita kaget, kita jadi kayak nggak berdaya dan nggak bisa apa-apa. Dan itu tuh normal, itu wajar karena itu adalah respon alami manusia ya ketika mendapatkan ancaman. Itu ada dua, fight or flight ya. Fight itu berarti kamu menghadapi, kalau kamu berani menghadapi ketika itu juga ya kamu foto, tapi kalau kamu mau flight, kamu mau kabur ya silahkan kabur. Tapi kamu ingat-ingat kejadiannya kapan, di mana, ciri-ciri orangnya bagaimana. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan, ketika kamu sudah tenang, ketika kamu sudah mampu untuk menguasai diri kamu sendiri dan kamu merasa bahwa orang ini tuh bisa membahayakan orang lain selain saya. Ya, di tempat lain mungkin saat ini saya bisa selamat, tapi bagaimana jika orang yang sama itu akan mengganggu teman saya atau adik saya atau siapapun setelah kejadian ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, berarti kan Anda harus mengidentifikasi, mencirikan. Misalnya kejadiannya di jalan A, orangnya pakai baju apa, pakai motor apa, begitu ya. Kamu ingat-ingat sebisa mungkin. Ya, kadang orang dengan trauma seperti itu tuh kadang merekam juga di memorinya. Ya, karena apa? Karena kadang orang dengan trauma dengan kejadian-kejadian yang nggak menyenangkan itu tuh kadang sampai ke bawah mimpi loh. Ya. Jadi pas di mimpi itu serasa balik lagi ke kejadian ketika kamu dilecehkan, terus kamu ingat kembali. Nah, makanya kasih waktu tertentu buat mengingat-ingat hal itu. Kalau misalnya kamu sudah tenang,
Terus kemudian kamu ceritakan ke tadi entah itu ke pihak berwajib, ke pihak kampus, atau mungkin kalau kejadiannya misalnya di kelompok KKN ya kamu cerita ke DPL-nya atau ke ketua regunya atau kordesnya begitu ya. Istilahnya kordes ya, kalau zaman saya istilahnya kordes, koordinator desa gitu ya. Kordes koordinator desa untuk teman-temannya. Jadi sebisa mungkin ya. Jadi itulah yang dinamakan mental mood, karena kamu bisa mengatur kondisi kejiwaan kamu supaya bisa lebih tenang, supaya bisa memberikan dan juga bertindak secara lebih optimal dan juga berhati-hati. Oke, Syafira mungkin pernah secara tidak kamu sadari pernah di-sweet-sweetin, kayaknya kamu sering deh. Pernah tiba-tiba diajak kenalan gitu, mbak kenalan mbak, kamu cakep mbak, gini gitu, pernah nggak? Mungkin Ya, kalau yang kayak pengalaman. gitu pernah ya Bu, tapi dulu mungkin karena belum pernah belajar tentang apa itu sexual harassment, jadi nganggapnya kayak apa Iya, sih gitu. iya, Lebih ke marah karena merasa terganggu, bukan karena menganggap iya, itu suatu iya, sexual harassment. iya betul. Dan ini juga menjadi apa tuh namanya sebuah renungan buat kita juga. Kita jangan terlalu friendly gitu loh sama orang ya. Kemudian yang pelakunya ini juga jangan menganggap kalau korbannya bilang, korban atau calon korbannya bilang enggak gitu, jangan terus dibilang baper, sok cakep, kecakepan kayak gitu tuh jangan. Ini kayaknya ada yang resen, silakan. Oh iya, silakan untuk Alia mungkin ingin bertanya. Alianya kok ada Ya, dua? ini Bu, saya pakai 2 device. Iya, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Prasetya Waalaikumsalam. Ningidi, jadi mohon izin bertanya ya Bu. Jadi kan kalau misalnya ada korban pelecehan seksual kan biasanya dia kayak malu gitu atas apa yang dia hadapi gitu. Yang jadi gitu malu. Terus kalau misalnya ke beberapa orang atau kayak misal ke sahabatnya sendiri atau gimana. Nah kalau misal saya sebagai sahabatnya itu tuh kita tuh ngeresponnya harus gimana gitu biar dia tuh nggak tersinggung, terus juga kita tuh harus berbuat apa gitu untuk dia gitu Bu, dari saya. Ya, ini juga bagus sekali ya, karena pastinya orang yang dilecehkan atau menjadi korban itu dia nggak bisa sendiri gitu. Yang pertama harus kamu ingat, tentunya Anda juga harus mendampingi, tapi ingat juga bahwa kamu harus menjadi telinga yang baik, pendengar yang baik. Jangan pas dia lagi cerita terus kamu kayak adu nasib, kamu sih mending kalau aku. Nah, jangan mulai dari dia ya. Jadi apa tuh namanya, coba deh cerita kalau misalnya ini aku dengerin kamu ya bahasa remajanya bagaimana ya, dan kamu memastikan ke dia bahwa Anda tidak akan menceritakan apa yang dia alami kecuali ke orang-orang yang berwajib begitu. Kalau perlu malah Anda temenin juga. Kalau misalnya kamu mau periksa mau lapor ke polisi atau mau periksa ke psikolog atau ke Komnas Perempuan, misalnya Komnas Perempuan kan juga ada di level daerah juga ya, mau lapor ke situ, kamu nanti tak temenin. Jadi pastikan bahwa dia itu tidak sendiri begitu. Ya, jadi itu mungkin yang bisa Anda lakukan. Anda menjadi pendengar dulu ya. Jadi pendengar yang baik, jangan adu nasib ya. Pokoknya dengerin aja sampai dia selesai. Mau dia nangis, mau dia guling-guling, mau dia sampai bilang aku belum berani cerita ya. Kamu kasih ruang dulu buat dia. Karena apa? Karena itu tidak mudah gitu loh untuk seseorang dengan pengalaman seperti ini untuk kemudian harus menceritakan kembali, karena ketika menceritakan kembali kan berarti kan dia seperti ini ya, kayak merekonstruksi kejadian di mana dia tuh sebetulnya pengen melupakan, tapi biar pelakunya juga mendapat pelajaran ya, mau nggak mau ya harus cerita ya, terdokumentasi tadi
apapun yang sudah dilakukan gitu. Jadi catatannya adalah jadi pendengar yang baik, terus kasih ruang untuk dia untuk bercerita begitu. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi mungkin ini dari ada yang raise lagi. Ada lagi yang mau bertanya untuk Kak Angga Pratama, silakan jika ingin bertanya. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, kan sekarang tuh, mohon maaf ya, anak kecil tuh kadang ada yang sering ini loh, membuka, melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada orang dewasa di jalan, kayak misalnya tuh beberapa waktu lalu ada yang viral tuh anak kecil yang telanjang di depan orang dewasa itu yang sedang jogging, terus di jalan itu ada, mohon maaf, anak kecil yang megang-megang bagian tubuh yang tidak seharusnya dipegang di wanita gitu. Itu apakah termasuk pelecehan seksual? Terus bagaimana nih cara ini memberitahu dia, apakah itu bisa diproses atau enggak sih Bu kalau kayak gitu? Terima kasih. Ya, ini bagus sekali ya ini pertanyaannya, karena ini ya tadi, karena pelecehan seksual ini kejadiannya tidak hanya kepada orang dewasa saja, pada anak-anak juga, dan ternyata bahkan anak-anak bisa menjadi pelaku dalam tanda kutip. Tapi di sini kita lihat lagi ya, kita melihat kembali pada hukum-hukum yang berlaku di dalam Islam, kan juga ada batasan anak-anak itu usianya berapa sampai berapa. Nah, ini saya mungkin perlu dijelaskan kembali, anak-anak yang kamu maksud, yang kamu lihat itu tuh sekitar usia berapa. Ya. Nah, kalau misalnya kejadiannya yang pelakunya ini adalah anak-anak, ya sasaran utama kita adalah siapa? Orang tuanya. Ya. Pada kasus-kasus tertentu ada anak, orang tua itu juga menjadi pasien kita. Jadi edukasi kita tidak hanya ke anaknya saja, tapi ke orang tuanya. Kenapa anaknya bisa begini? Orang tuanya itu seperti apa? Ya, dia di rumah dengan siapa? Siapa yang mengajari? Jangan-jangan dia lihat anak-anak kan peniru yang baik ya. Jangan-jangan selama ini dia seperti itu karena lihat dari anak-anak sekarang semua pegangannya HP, kalau enggak tablet begitu ya. Ya kalau nontonnya Cocomelon, ya kalau nontonnya yang lain-lain gitu ya. Jadi kita kan nggak pernah tahu begitu. Ya, jadi yang perlu dilakukan kalau misalnya pelaku seksual harassment tanda kutip adalah anak-anak ini, tentunya kita harus mengedukasi ke orang tuanya ya. Selain itu kita juga harus tanya juga ke anak itu, "Dek, kamu kayak gini tuh yang ngajarin siapa atau lihat di mana?" gitu ya. Karena apa ya, itu tadi ya, anak-anak adalah peniru yang baik. Jangan-jangan dia nggak ngerti ini tuh apa, ini tuh pelecehan atau enggak. Dia hanya melakukan untuk melihat reaksi orang dewasa ya. Anak-anak kan seperti itu ya. Jadi makanya tadi sempat saya singgung faktor yang memicu orang melakukan sexual harassment itu karena faktor kognisinya ya, intelektualnya itu belum berkembang. Jadi sama seperti anak-anak nggak ngerti, dia dikiranya telanjang kemana-mana itu nggak apa-apa, padahal yang lihat kan risih atau mungkin malah bisa memicu kekerasan seksual dalam bentuk yang lainnya. Kalau kelihatan orang-orang dengan pedofilia kan dia malah bisa dijadikan korban juga. Jadi yang itu ya, jadi untuk kasus-kasus pada anak-anak itu usahakan kita bisa bertanyanya ke orang tua atau orang-orang yang tinggal dan dekat dengan anak ini gitu. Kalau misalnya memang orang tuanya nggak pernah ngajari dia kayak gitu sendiri, ya berarti anak itu memerlukan penanganan profesional seperti itu ya. Gitu. Jangan-jangan dia pernah trauma atau pernah dilecehkan juga atau bagaimana, itu kita nggak tahu. Jadi karena dia nggak bisa bicara, belum bisa mengekspresikan, belum paham, jadi munculnya lewat perilaku. Itu kalau untuk anak-anak. Baik Bu, terima Bagaimana? kasih. Ya. Jadi ini kalau untuk anak-anak bisa disimpulkan bahwa untuk penanganan utamanya itu kita lakukan ke orang tua atau orang yang lebih dewasa terlebih dahulu ya. Lalu Yang kita tinggal sama dia, orang tua atau pengasuhnya begitu.
lalu meng-cross check apakah memang diajarkan atau si anak ini ternyata memiliki trauma yang tidak bisa dia ucapkan lalu dia tunjukkan dari secara perilaku. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu dari Listia Wahyu. Jadi pertanyaannya itu kalau laki-laki itu kan lebih sering dianggap sebagai pelaku. Namun pada kenyataannya kan sekarang ini laki-laki juga bisa jadi seorang korban. Nah, apakah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran untuk si masyarakat jika si laki-laki ini tuh bisa juga menjadi korban bukan hanya pelaku? Iya. Nah, ini adalah tugas Anda membuat edukasi ya bahwa pelecehan atau kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada wanita saja, bahkan laki-laki ini juga bisa menjadi korban pelecehan begitu ya. Jadi ini memang PR besar kita ya, karena apa? Karena tadi masih tampak nggak PowerPoint saya? Sebentar. Masih Ibu, masih Masih tampak. ya. Ini kan ada data mana? Nah, ini korban laki-laki ini lebih sedikit ini ini yang berani melapor, yang tidak melapor ini jangan-jangan juga lebih banyak. Tapi karena stigma di masyarakat kita yang menganggap bahwa kok bisa sih laki-laki dilecehkan. Nah, itu makanya kita perlu sebuah edukasi. Sama aja kok laki-laki dan perempuan itu semuanya itu memiliki chance, kemungkinan yang sama untuk dilecehkan begitu ya. Jadi ya ini Anda mungkin bisa membuat semacam infografis, terus kemudian bentuk-bentuk pelecehan yang dialami oleh laki-laki itu tuh seperti apa, atau biasanya kadang laki-laki itu juga cuek ya. Jadi kalau nggak seperti perempuan ya, kalau perempuan kan dia kalau misalnya ada masalah kan langsung pengennya cerita, pengen gini-gini. Nah, pada kasus-kasus tertentu emang dipendam. Tapi kalau laki-laki ketika dilecehkan dia langsung menganggap emang aku cowok apaan gitu kan, dia merasa ini, tapi dia tetap bisa move on sama hidupnya. Nah, ini makanya ini PR untuk kita semua ya, bahwa kekerasan seksual ini ternyata bisa dilakukan pada pria juga, dan kita juga harus bisa mengedukasi, dan pelakunya itu nggak mesti perempuan loh, laki-laki digoda laki-laki banyak loh ya toh. Sekarang kita ya nggak tahu entah itu akhir zaman atau memang dunia ini sudah begitu bebasnya ya, jadi pelecehan kayak gini kita udah menganggapnya ala biasa lah begini. Nah, itulah makanya kita memerlukan yang namanya awareness atau sebuah kewaspadaan bahwa kamu disuit-suitin, ini tuh pelecehan, kamu tuh ini. Kok kesannya banyak banget, dan tanpa disadari selama ini jangan Anda sudah melakukan pelecehan juga ya. Jadi ya itu, silakan Anda tim KKN ini membuat sebuah infografis, kemudian video edukasi atau stiker edukasi bahwa laki-laki ini juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Ya, kamu cari datanya berapa banyak laki-laki dilecehkan, berapa banyak datanya laki-laki dilecehkan oleh perempuan, dilihat dari usia, dilihat dari pekerjaan ya. Misalnya laki-laki dilecehkan di tempat kerja, pernah ada beritanya loh, yang di KPI itu, Komisi Penyiaran Indonesia ya, dia dileceh, seorang laki-laki sudah berkeluarga begitu, dia dilecehkan oleh rekan kerjanya, awalnya dikasih beban kerja yang banyak, lama-lama kemudian diomongin yang nggak benar, terus kemudian menjelang keluar dia lapor, ternyata oleh atasannya tidak ditanggapi, yaitu karena dia laki-laki dianggap baper lah apa segala macam, sampai akhirnya memutuskan keluar, speak up, akhirnya berujung di persidangan aja dia tetap kalah gitu loh. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa kekerasan seksual atau sexual harassment pada laki-laki ini ternyata lebih menantang, lebih challenging daripada yang dilakukan ke perempuan. Soalnya kalau perempuan, kalau misalnya dia dilecehkan, mengalami sexual misconduct, yang terburuknya kan dia sampai hamil kan bisa dibuktikan dengan tes DNA yang melecehkan siapa. Tapi kalau laki-laki kan enggak gitu loh.
nggak ada kan laki-laki hamil, nggak ada. Terus, nah ini makanya apa? Ya ini, ya untuk meningkatkan kesadaran biar laki-laki juga bisa menjadi korban, ya kamu harus bisa mengedukasi masyarakat sekitar bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban, gitu. Oke. Terima kasih untuk jawabannya, Ibu. Nah, tadi menyambung dari jawaban Ibu yang mengenai sweet-sweet tadi ya, Bu ya. Ini di link slide kita nih juga ada yang bertanya mengenai catcalling. Nah, mengenai catcalling kepada perempuan, apakah ada cara yang ampuh untuk melawan pelaku? Iya. Ini bagus sekali dan beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat di feed Instagram saya ya. Jadi ada semacam social eksperimen pada pelaku catcalling. Dia suka ngodain cewek-cewek gitu ya, nggak cuma sweet-sweet terus kalau pokoknya asal perempuan dia tuh kayak pengen kenalan, pengen mendekati kayak gitu. Kemudian apa yang dilakukan di dalam social eksperimen ini? Ibunya ya, jadi orang tuanya si laki-laki pelaku catcalling itu tuh didandani sedemikian rupa, pakai wig, terus didandani cantik gitu kan, pakai baju yang menarik juga, terus ibunya disuruh lewat di depan si laki-laki ini yang suka catcalling ini, disuit-suitin, halo kamu cantik banget gini-gini bla bla bla. Dan apa yang terjadi? Ibunya mendekati dia kan senang, wah aku dideketin perempuan cantik nih. Kemudian nanya, kamu nggak tahu ya siapa saya gitu kan? Terus apa laki-laki itu nggak tahu gitu bahwa itu tuh ibunya, masih belum sadar gitu kan? Terus wah kenapa, kapan kita bisa jalan, kita gini langsung sama ibunya langsung keluar mak ya, keluar taringnya, keluar langsung jadi singa gitu kan ibunya. Oh ternyata gini ya, kamu tak sekolahin susah-susah, keluar biaya banyak hanya cuman untuk mengganggu perempuan ya, terus digebuki pakai tas gitu kan, duduk sama ibunya, dan itu terekam kamera sebuah social eksperimen. Nah di sini menunjukkan bahwa orang yang melakukan catcalling pada wanita ini berarti dia merasa bahwa dia itu keluarnya entah dari rahim wanita atau dilepehin oleh wanita ya. Kalau misalnya dia cuma dilepehin, dia mungkin tidak menghargai wanita itu, dia nggak melihat wanita sebagai ibunya, atau mungkin dia nggak punya dia nggak punya adik perempuan atau saudara perempuan. Jadi pada cara yang ampuh untuk melawan pelaku ya, kalau misalnya kamu tidak memiliki kemampuan untuk membela diri kayak ditampol atau ditendang, ya udah kamu cuekin aja, diamin aja. Ya kamu lewat aja. Toh nanti ada perempuan lain itu juga disuit-suitin, nanti kan capek sendiri. Kadang orang-orang pelaku catcalling ini dia tuh cuma minta perhatian kok. Kalau nggak diperhatiin, dia juga akan berhenti sendiri. Dia akan terus-menerus seperti ini karena apa? Karena dia dengan melakukan sweet atau catcalling ini pernah ada yang menanggapi, dan dia itu kayak merasa superior karena dengan perilaku saya seperti ini ternyata saya bisa mendapat perhatian dari perempuan ini atau gadis-gadis ini gitu. Jadi yang paling mempan untuk so far untuk saya pribadi ya tak cuekin ya. Saya gini-gini udah tua gini tak pernah juga lo di catcalling ya, disuit-suitin, mbak kenalan mbak gitu kayak gitu, itu pernah terjadi ketika saya muda dulu. Kalau sekarang sih udah kayaknya udah semi lansia gitu ya, mungkin pendengaran juga berkurang, jadi nggak tahu lagi dipanggil apa disuit-suitin, saya cuek aja ya. Jadi ya itu, kita membentengi diri dengan cuek begitu ya. Jadi cara yang paling ampuh ya kamu diamkan saja, nggak usah ditanggapi, kecuali kalau dia sudah mengarah ke fisik, kamu bentak aja. Maksudnya apa gitu ya. Kadang kalau kamu berani kayak gitu biasanya dia juga ngeper sendiri gitu. Ya silahkan, mungkin nanti di KKN 221 mau bikin simulasi begitu ya, catcalling, terus cowok-cowok bikin sosial eksperimen, siapa yang catcalling terus langsung dihajar gitu sama yang cewek-cewek, kira-kira berhenti apa lanjut. Kalau berhenti berarti top, kalau jalan terus berarti Anda memerlukan bantuan profesional. Ya, jadi ini saya juga menjawab yang bawahnya juga, apakah dengan seliweran ketika seorang cewek lewat termasuk pelecehan seksual? Iya,
awal dari pelecehan seksual ya itu karena maksudnya apa kamu nyuitin cewek lewat itu tuh buat apa gitu loh. Ini perempuan loh yang lewat bukan burung. Kamu kalau nyuitin burung dicetak-cetak di kayak gituin kan burungnya merespon. Tapi kalau perempuan kan bukan binatang gitu. Kalau kamu memang mau kenalan baik-baik ya caranya nggak seperti itu. Gitu. Ya, silahkan mungkin ada lagi. Oh iya, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Bu untuk webinar kita pada siang hari ini Ya. dari Kak Sidik Yusuf. Silakan jika ingin bertanya. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Muhammad Sidik Yusuf. Ya. Izin bertanya, menurut saya kan ujian di masa remaja itu sangat berat sekali ya Bu. Seperti emosional yang sulit dikendalikan, terus seperti hawa nafsu yang sangat tinggi. Dan menurut saya tidak bisa dipungkiri pacaran zaman sekarang tuh mesti udah pada yang melakukan hal-hal yang enggak. Ya mungkin yang kayak Ibu bilang tadi yang dijelaskan seperti ketika ulang tahun dikasih hal-hal yang nyelono. Kayak kondom lah atau apa. Atau bahkan bisa lebih kayak kiss atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak nalar menurut orang-orang zaman dulu ya. Mungkin seksual atau apalah. Nah, lalu bagaimana sih Bu untuk mengatasi nafsu di masa remaja yang sulit ini? Kalau boleh tahu, nafsu di masa remajanya ini beragama nggak ya? Kalau misalnya ya beragama atau tidak? Beragama Bu. Sebelumnya kayak maksudnya kan saya punya teman ya Bu yang dari kecil kan mondok, kayak belum pernah kenal perempuan gitu loh Bu. Terus kan ketika dia udah lulus dari pondok kan dia kuliah di umum, jadi kan berinteraksi itu sama perempuan. Mesti kan hawanya tuh beda gitu loh Bu, kayak yang dulunya ketemunya pria terus tiba-tiba ketemu perempuan kan mesti nafsunya lebih tinggi. Ya karena ya wah ini mungkin banyak yang merasakan hal yang sama ya, gejolak kaula muda seperti itu. Ya karena konteksnya di sini tadi, kenapa saya tanyakan apakah orangnya beragama atau tidak. Nah, setiap ajaran agama pasti menginginkan agar pemeluk agamanya itu, tapi mungkin mudah-mudahan ini Muslim ya. Tadi di slide saya terakhir kita harus menghindari hal-hal yang mendekati dosa, apalagi ini zina gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sampai keluar batas, ada yang sampai khilaf dalam tanda kutip seperti itu, ya ini kembali lagi ya, bagaimana Anda bisa menyikapinya Anda atau teman Anda ini akan menyikapinya akan seperti apa. Ya, mungkin tidak bisa, alasannya tidak bisa menahan masih anak muda kayak gini-gini. Tapi tolong dong sebagai teman ya, sebagai di lingkungannya ini tolong dibudayakan atau kita bisa memberikan sebuah environment yang lebih sehat begitu ya terkait hal-hal semacam ini. Ya, kita mungkin tidak bisa menghakimi bahwa harus begini, harus begitu, harus begini. Ini semuanya memang kembali ke individunya masing-masing. Tapi saya akan kembalikan lagi dengan kalimat apakah orang ini beragama dan seberapa tahu dia tentang ajaran agamanya terkait melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, kemudian berhubungan dengan lawan jenisnya itu bagaimana. Nah, ini silahkan dijadikan renungan. Saya tidak akan menjawab karena mungkin perspektif agama antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda, cara mengendalikan nafsunya itu juga berbeda-beda. Semuanya kembali ke batasan ya, kebatasan dan juga kendali yang dimiliki oleh orang-orang itu. Kalau memang dia misalnya menjalankan agamanya dengan baik, kemudian dia juga melakukan ibadah dengan baik, tapi dia ternyata masih khilaf dengan melakukan hal-hal semacam itu ya sudah, semoga Allah mengampuninya begitu loh. Ya, ini semua kembali ke individu masing-masing ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah tahu konsekuensinya bahwa apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina bahkan sampai terjadi perzinahan itu akan ada konsekuensinya ya.
Jadi silahkan hal ini disampaikan kepada teman-teman Anda. Jawaban saya mungkin normatif, tapi mungkin Anda sebagai teman dekatnya itu bisa mengatakan, ya, apalagi untuk didikan dari pesantren yang dulunya seperti apa, berarti nggak masuk semua dong, ya. Jadi udah belajar capek-capek di pesantren, pas dia udah keluar ke dunia ini, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri, berarti ya monggo, silahkan apa yang kira-kira bisa dihadapi oleh orang ini. Mungkin tidak ke depan manusia, tapi nanti kan semuanya ada hisapnya, begitu. Itu jawaban dari saya. Silahkan ini nanti kembali ke individu masing-masing. Yang jelas kita semua tahu konsekuensinya, ya, bahwa konsekuensi sosial seperti apa, kemudian secara agama itu seperti apa. Lain halnya kalau misalnya dia tidak beragama. Ya, jadi silahkan dikembalikan ke pribadi masing-masing untuk menyikapi hal ini, begitu. Ya. Sudah, Mbak, Terima ada kasih. Jadi, lagi? Ya. ya ini mungkin ada dari Kak Kairi. Silakan jika ingin bertanya. Halo, Kak Kairi, apakah masih ada di Zoom? Mungkin halo Kak Kairi, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Jadi untuk pertanyaan terakhir tadi, intinya untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu pada saat remaja itu kita kembalikan ke pribadi masing-masing dan ke bagaimana kita memegang aturan agama masing-masing itu ya, Bu. Mungkin dari Ibu Putri mau memberikan closing statement nih buat kita semua. Closing statement-nya adalah siapapun bisa menjadi korban sexual harassment dan siapapun juga berpotensi untuk menjadi pelaku sexual harassment. Yang membedakan adalah bagaimana Anda menjadi atau mengatur menyikapi ketika Anda sudah menjadi korbannya, dan Anda diharapkan mengetahui, ya, apabila itu sudah kejadian, lapornya kemana, ceritanya ke siapa, ya. Kalau Anda pelaku, ya, Anda juga masih memiliki waktu untuk menjadi orang yang lebih baik, ya, untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain, begitu. Ya, dan mudah-mudahan di desa tempat KKN Anda ini free from sexual harassment, seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk materinya yang sangat bermanfaat dan sangat bagus. Baik, kita memasuki untuk acara selanjutnya, yaitu acara penyerahan sertifikat kepada pemateri. Untuk panitia yang bertugas, oke, kita sesi foto bersama dulu ya Ibu Putri. Untuk Kak Alia mungkin bisa memberi aba-aba atau Kak Ivan.
Baik, sudah muncul ya Kak Safira untuk sertifikatnya. Ya, terima Iya, kasih, saya udah. terima sertifikatnya. Dan penyerahan secara simbolis, saya terima secara simbolis juga. Mungkin Kok Kak ini Ivan sampai, bisa oke. mungkin Kak Ivan bisa memandu untuk sesi foto bersamanya, Kak. Ya, baik. Oke, jadi ini foto dulu ya. Untuk pemberian sertifikatnya. Bisa saya hitung 3, 2, 1. Sudah, Kak Safira? Mungkin teman-teman juga bisa on cam terlebih dahulu untuk diambil dokumentasi oleh Kak Ivan. Kak Ivan, itu mic-nya belum diambil. Oh ya, sudah ya. Ayo kita foto bersama dulu. Jadi 1, 2, 3. Oke, sudah. Kak Safira. Oke, terima kasih Kak Ivan. Terima kasih juga untuk Ibu Putri, juga Bapak Munawir yang sudah menyempatkan hadir pada webinar kita pada hari ini. Untuk teman-teman semua, persilakan untuk bisa absen terlebih dahulu. Jika ada kendala, bisa menghubungi panitia. Terima kasih. Ini nanti untuk materinya saya share-nya ke Alia aja ya sebagai Iya. Nggih, Bu. saya share Iya. dalam bentuk PDF. Baik. Oke, Terima nanti kasih kalau banyak, Bu. misalnya ya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti saya untuk saat ini silakan menghubungi saya lewat email dulu ya. Nanti kalau ada yang nggak tahu silakan tanya ke Alia untuk ya mungkin platform untuk komunikasi hanya lewat email saja untuk saat itu begitu. Terima kasih, Ya. Bu Putri. Ya. Terima Saya kasih, Bu Putri. izin live ya. Terima kasih atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Ya, sama-sama. Teman-teman, apakah sudah bisa pilih absennya semua? Atau mungkin ada kendala? Yang absen sudah. Baik, saya juga akan menutup sampai pada acara terakhir yaitu penutupan. Alhamdulillah acara pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk hadir. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga tidak ada satupun dari kita yang dapat menjadi korban ataupun menjadi pelaku dari sexual harassment. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah boleh live, Kak? Boleh apa mau di sini Boleh. dulu? Ivan kalau Kenalan sama Kak Safira. Iya. Ivan, Mbak Safira cantik banget, Kak. maafin ya Kak kalau tadi malam ada yang emang gitu.
Kak Alia udah makan siang belum? Kak, jangan ada pawangnya, Kak. Kalau yang itu ada pawangnya, Kak. Ivan tok. Hati-hati. Ivan ini sepele, Mbak. Hati-hati, Kak. Ivan takut. Ya sih. Izin keluar ya, Kak? Iya, Kak. Makasih. Ya, Iya, Ini Kak. kan bisa ada yang senyum-senyum nih, mungkin ngomong sesuatu nih. Kak Sidi ganteng deh. Oh, si Pan. Ini udah bisa eh, ini udah bisa pada isi link absennya kan? Sudah, Kak. Sudah, Ayang. Ya udah. Bisa meninggalkan Zoom-nya, Kak. Terima kasih. Terima kasih kakak semua. Semoga sukses KKN-nya ya. Iya, Kak. Makasih. Terima kasih. Ngomongnya oke sih, Kak. Jangan lupa madang. Ini tombol lift-nya di mana ya? Di itu aja deh, Kak. Yang silang aja di klik deh, Kak. Bisa kan? Kalau tombol locknya gimana? Kalian mungkin bisa di end meeting aja. Udah selesai teman-temannya juga. Terima kasih. Nanti untuk sertifikatnya akan kita kirimkan melalui via grup ya. Jadi jangan leave dulu dari grup. Terus jangan lupa buat isi absennya. Lumayan. Baik, terima kasih Kak. Saya Nggak N bisa ya. live gara-gara ada Kak Vira.